Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai Tuhan. Tapi sebelumnya, izinkan saya menilai hasil belajar kita yang kemarin. Belajar membaca tulisan Ibrani. Setelah saya review video saya sendiri, ternyata masih ada beberapa kesalahan saya dalam membaca huruf Ibrani, dan itu menyebalkan. Khususnya yang latihan membaca dari website Sarapan Pagi, karena huruf-huruf tersebut masih terbilang sangat mudah untuk dibaca. Saya seharusnya sudah tidak punya kesalahan lagi dalam membaca huruf-huruf tersebut. Tapi faktanya masih saja ada kesalahan. Dan saya sebel. Saya tidak puas dengan hasil yang kemarin. Mungkin karena sedikit ngantuk juga kemarin itu. Kapan-kapan akan saya tebus kesalahan saya itu. Tapi yang mau saya garis bawahi dalam video kemarin adalah ketika saya membaca beberapa teks dari kitab suci. Ada huruf O yang saya baca dengan A, yaitu Naomi. Saya kurang teliti. Dan ini persis seperti kasus saya ketika belajar membaca huruf E. Semua yang ada titik duanya, saya hantam kromo dengan membacanya sebagai huruf E. Ibarat kata, saya sudah jalan jauh, sampai di tengah-tengah baru sadar bahwa di depan titik dua itu ada garis. Dan itu dibaca A, bukan E. Bener-bener kampret. Saya harus putar balik dan start dari awal lagi. Dan kemarin sejarah terulang. Kampret tenan anjane. Dalam Naomi itu di bawah huruf ayin tidak hanya ada tanda baca yang seperti huruf T, tapi juga ada titik dua di belakangnya. Di mana kemarin yang saya lihat hanya tanda baca yang mirip huruf T saja. Pokoknya ada tanda baca seperti huruf T, di otak saya langsung nempel A. Makanya saya langsung baca Naami. Hal itu perlu diwaspadai, saudara. Yang satunya titik dua, ada garis strip di depannya, dan itu dibaca A, bukan E. Yang satu lagi, titik dua, ada huruf T di belakangnya, dan itu dibaca O, bukan A. Jebakan Batman. Betul-betul nyebelin. Baik, saudara, saya rasa itu saja yang perlu diperhatikan. Dan hasil belajar kemarin, saya beri nilai D-. Kapokmu kapan? Yang jadi guru adalah saya, yang jadi murid juga diri saya sendiri. Wis oleh D minus pisan. Dosennya killer, my friend. Gak sekalian dapat E wae. Jangan. Sebab tanda baca E paling banyak di dalam kitab suci. Bosen dapat E terus. Kita kasih dalet, ada minusnya saja. Supaya bisa dibaca jadi dal. Pokoknya hasil belajar membaca yang kemarin saya tidak puas. Saya mau hair.
tapi kapan-kapan saja. Baik, sekarang mari kita kembali pada materi mengenal Tuhan. Kita langsung saja buka PowerPoint-nya. Nah, kemarin kita memberi ilustrasi bahwa lingkaran kuning yang besar ini adalah Tuhan. Sedang lingkaran kecil yang putih ini adalah nafasnya Tuhan. Pada mulanya adalah nafas. Nafas itu bersama-sama dengan Allah dan nafas itu adalah Allah. Maka lingkaran kecil ini sekarang kita pandang sebagai Allah. Dan kita akan fokus pada lingkaran kecil ini. Sebentar, saya mau ganti warnanya dulu. Karena video sebelumnya saya memakai warna lingkaran biru. Supaya tidak jadi diskontinuitas. Nah, oke. Lingkaran kecil ini seperti denyut jantung yang berdetak. Dia mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Seolah-olah lingkaran kecil ini sedang memompa lingkaran kuning itu untuk menjadi semakin besar. Tapi lingkaran kecil ini tidak sekedar berdenyut. Dia tidak hanya memompa lingkaran kuning, tetapi juga memompa dirinya sendiri. Ketika dia mengembang, mengembangnya anggaplah sebesar 5 meter. Lalu ketika dia mengempis, mengempisnya hanya 1 meter. Jadi setiap kali dia mengembang, dia membesarkan diri sejauh 4 meter. Dan kalau boleh saya gambarkan, itu seperti yang saudara lihat di layar monitor. Dimulai dari titik kecil ini. Lalu dia mengembang 5 meter, mengempis 1 meter, mengembang lagi 5 meter, mengempis lagi 1 meter, mengembang lagi 5 meter, mengempis lagi 1 meter. Hal ini terus berulang. Dengan demikian, dia menjadi besar sampai tak terhingga dalam tanda petik. Kenapa dalam tanda petik? Nanti saudara akan mengetahuinya sendiri.
Lingkaran biru ini akan menjadikan lingkaran kuning juga menjadi semakin lebih besar. Dan lingkaran kecil biru ini kelak kita sebut sebagai semesta alam. Tuhan yang dibentuk. Seperti yang diterjemahkan oleh LAI dalam Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku, tidak ada lagi. Lepanai lo notsar el ve akare lo yiheyeh. Dan kemarin saya juga sudah mengemukakan unek-unek saya mengenai Allah yang dibentuk ini. Saya sendiri sudah pusing. Pusing dalam konteks memahami grammar linguistik. Kenapa notsar soresnya diambil dari yatsar? Kenapa tidak diambil dari natsar? Nun sade res. Kenapa bisa berubah menjadi yod sade res? Saya yakin para penerjemah kitab suci bukan orang sembarangan. Pasti punya alasan mengapa notsar dilarikan ke yatsar. Mungkin ada alasan-alasan linguistik yang belum saya ketahui, yang masih kafir bagi saya pribadi. Kafir yang saya maksud di sini adalah cover, masih tertutup. Cover dari kata kafir. Sebenarnya hal ini mau saya tanyakan pada Sakenati. Saya mau tanyakan pada Sakenati. Kenapa para penerjemah kitab suci melarikan notsar pada yatsar? Tapi Sakenati lagi asik nembang macapat. Saya takut mengganggu keasikan beliau. Jadi saya simpan dulu untuk sementara waktu sambil mendengarkan Sakenati nembang. Suarane merdu, my friend. Bisa jadi obat pusing yang mujarab. Tembangnya macapat pisan. Sudah lama saya tidak mendengarkan lagu macapat. Tiba-tiba Sakenati nembang macapat. Dan saya suka. Kalau kata meme temannya Ipin Upin, saya suka, saya suka. Baik, jadi sekali lagi, kalau LAI melarikan kosakata notsar ini pada akar kata yatsar, maka saya akan membaca Allah yang dibentuk ini sebagai Allah yang dikecilkan atau Allah yang disempitkan. Karena yatsar juga bisa memiliki arti menjadi sempit. Allah yang tertekan. Mari kita lihat kembali ilustrasinya. Lingkaran kuning ini tertekan sehingga berubah bentuk menjadi kecil. Atau bisa juga lingkaran kuning ini dikecilkan sehingga berubah bentuk menjadi sempit. Sekali lagi, dikecilkan, bukan mengecil. Kalau mengecil, artinya lingkaran kuning itu sendiri adalah pelakunya. Tapi kalau dikecilkan, artinya ada pelaku lain yang membuat lingkaran kuning ini jadi kecil. Perhatikan kata kerja berikut. Tertekan, ditekan, menekan, dikecilkan,
dan mengecil, supaya nanti saudara bisa membandingkan dengan kata kerja Yunani yang mempunyai 3 bentuk voice, khususnya bentuk middle. Ada tata bahasa aktif, ada tata bahasa pasif. Tata bahasa Yunani punya bentuk middle. Dan tata bahasa ini akan membuat semuanya menjadi riweh. Kapokmu kapan? Apa yang terlihat sederhana, kita buat jadi ribet. Apa yang ribet, kita buat jadi sederhana. Dan saya mau mempersoalkan yang namanya bahasa. Kita nyambung lagi dengan video di awal-awal yang saya sebut sebagai pengantar. Ada filsafat, ada bahasa, ada pengantar gelap, dan lain sebagainya. Kalau kalian lupa, bisa ditonton ulang supaya bisa nyambung dengan apa yang mau saya gambarkan sekarang. Karena ini adalah video berseri. Perhatikan kalimat saya. Saya akan memberi contoh dalam bahasa Indonesia. Dan kalimat saya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama manapun atau sesuatu yang berbau ketuhanan. Perhatikan baik-baik. Balon itu membesar. Titik. Kalimatnya hanya seperti itu. Balon itu membesar. Balon adalah kata benda yang menjadi subjek dan yang mengalami pembesaran. Sedangkan membesar adalah kata kerja yang berfungsi sebagai predikat, di mana pelakunya adalah balon itu sendiri. Pelakunya adalah subjek itu sendiri. Membesar adalah kata kerja aktif. Kalau dibesarkan adalah kata kerja pasif. Balon itu membesar. Kata-kata saya ini tidaklah sesederhana yang kalian bayangkan. Kalau saudara mau mendalami kata-kata saya ini, akan sedikit ribet. Mari kita coba mendalami kata-kata tersebut. Balon itu membesar. Ada konotasi bahwa balon itu menjadi besar dengan sendirinya tanpa ada pihak lain yang membuat balon itu jadi besar. Betul begitu kan? Karena kalimat tersebut hanya mengatakan bahwa balon itu membesar. Titik. Tetapi yang namanya bahasa itu ada logika di dalamnya. Dan tentu saja juga ada filsafat. Karena filsafat adalah ibu dari segala ilmu. Dan Tuhan itu sendiri berfilsafat melalui bahasa. Tapi sekali lagi, contoh yang saya berikan ini tidak ada kaitannya dengan Tuhan atau agama apapun. Balon itu membesar, titik. Dan kita tahu bahwa yang namanya balon itu tidak mungkin bisa menjadi besar dengan sendirinya. Lalu apa yang membuat balon itu bisa menjadi besar? Jawabannya adalah udara. Tetapi udara itu sendiri juga tidak mungkin bisa membuat balon jadi besar dengan sendirinya.
Udara hanyalah agen yang membuat balon menjadi besar. Lalu siapa yang menjadi sumbernya? Jawabannya adalah manusia. Manusialah yang memasukkan udara ke dalam balon itu sehingga balon itu menjadi besar. Entah itu ditiup, entah itu dipompa dengan menggunakan alat pemompa. Apa saudara paham maksud saya? Jadi sekalipun membesar di sana adalah kata kerja aktif yang mengindikasikan bahwa subjeknya yang melakukan kerja, tetapi logika tidak berkata demikian. Yang kerja adalah manusia, bukan balon tersebut. Dan yang menjadi agen supaya balon itu bisa jadi besar adalah udara, bukan manusia. Bahkan balon itu sendiri di sini tidak bisa melakukan apa-apa. Dia justru menjadi subjek yang pasif, tidak seperti kalimatnya. Paham maksud saya? Jadi ketika ada kalimat balon itu membesar, siapa yang membuat balon itu jadi besar? Apakah balonnya itu sendiri? Hanya karena kalimatnya memiliki kata kerja aktif? Atau udara? Atau manusia yang memasukkan udara ke dalam balon? Dalam sebuah grammar, masih ada yang namanya logika dan filsafat. Contoh yang saya berikan ini bukanlah kata-kata yang suci, saudara. Dan itu sudah riweh kalau kalian mau jujur mendalami bahasa tersebut. Bagaimana jika kemudian kata-kata tersebut adalah firman Tuhan? Kalau kata pepatah Cina, dunia punya aturan, langit juga punya aturan. Sekarang saya mau tanya, ketika Yesus mati, apakah Yesus bisa bangkit sendiri? Atau ada yang membangkitkan? Saya akan ambil dari syahadat para rasul saja terlebih dahulu. Sebelum kita mengambil contoh dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Kami sebagai umat Katolik, setiap misa pasti membacakan syahadat para rasul ini, saudara. Yang mana sebenarnya ini bukanlah syahadat dari para rasul Yesus. Sebab sesudah angkatan para rasul mati, bangkitlah angkatan yang tidak mengenal Allah. Mari kita telaah satu persatu. Saya bacakan yang versi pendek saja. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kalimat ini tidak ada yang salah, dan saya 100% setuju. Hanya Bapa satu-satunya pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Yesus hanya menjadi agen penciptaan, sama seperti udara dalam contoh balon membesar tadi. Kita lanjutkan dulu. Dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita. Kalimat ini pun saya masih setuju. Yesus memang anak Allah yang tunggal.
bukan Allah anak yang tunggal. Dan sebenarnya Allah itu punya dua anak, bukan satu. Tapi yang disebut anak itu hanya satu, dan itu adalah Yesus. Ini seperti kisah Ismail dan Ishak. Yang disebut keturunan adalah yang berasal dari Ishak. Apa bahasa kerennya? Genealogi atau apa itu? Yesus adalah Tuhan dalam pengertian Tuan, Master, Lord, King, Raja, bukan dalam pengertian sebagai Allah. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Kita lanjutkan. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Stop sampai di situ saja. Sisanya saya tidak ada masalah. Hanya pada kalimat terakhir ini saja saya bermasalah. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Saya katakan pada kalian semua, Yesus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, tapi dibangkitkan. Sepele, tapi justru hal semacam ini yang membuat kita akan tergelincir. Kita jatuh bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil. Dan mungkin kalian akan berkata, beda sedikit saja kok dipermasalahkan. Hanya soal bangkit dan dibangkitkan kok dibikin ribet. Karena itu tadi, saudara, dalam bahasa itu bisa mengandung logika asumsi. Balon membesar. Di otak kita ada asumsi bahwa balon itu besar dengan sendirinya tanpa perlu ada udara atau campur tangan dari manusia. Paham maksud saya? Dan logika tidak berkata demikian. Lagi pula, apa saudara tahu bahwa gara-gara penambahan kata filioque dalam syahadat Nikea Konstantinopel, Katolik dan Ortodok pada akhirnya juga antem-anteman. Syahadat NK hanya mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa. Titik. Tapi kemudian Katolik menambahkan bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan dari Sang Putra. Dan itu menjadi masalah bagi Ortodoks. Big trouble, my friend. Demikian halnya dengan Yesus bangkit. Seolah-olah Yesus sendiri yang bangkit tanpa bantuan dari Allah. Sama seperti balon membesar tadi. Seolah-olah balon itu sendiri yang membesar. Tapi kalau kita preteli satu persatu, kan gak begitu kondisinya, saudara. Jadi
Bangkit itu tadi kalau kita beri prefix di, maka akan menjadi dibangkitkan. Dan itu akan menjelaskan bahwa ada pihak luar yang membangkitkan. Dan kitab suci kita memang berkata demikian. Ada banyak nas yang bisa saya berikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Dikuburkan artinya gak bisa ngubur sendiri. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dibangkitkan artinya gak bisa bangkit sendiri. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semua nas yang saya berikan tadi belum kita kupas dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Saya hanya memperlihatkan permukaannya saja, yaitu lewat bahasa yang sudah diterjemahkan. Bahwa bangkit dan dibangkitkan akan mempunyai makna yang cukup signifikan. Ada egegertai, ada egeiren, yang mana keduanya sama-sama berasal dari kata egeiro. Belum lagi ada anestesen. Saya rasa hal ini seharusnya sudah cukup untuk bisa membuat kalian mulai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam pengertian mulai berpikir tentang Tuhan. Oleh sebab itu, membaca kitab suci dalam bahasa aslinya itu memang sangat penting. Supaya kita tidak terjebak dengan tafsir maupun dogma dari si penerjemah bahasa kitab suci. Sekalipun saya bukan ahli bahasa apapun, saya punya kerinduan untuk mengajak kalian semua yang mengaku Kristen ini, khususnya saudara saya sendiri yang adalah umat Katolik. Saya rindu umat Katolik ini bisa membaca kitab suci dengan teks bahasa aslinya dan mulai memiliki keberanian untuk memaknainya sendiri tanpa perlu lagi bergantung pada seorang pengajar buta. Saya merindukan Yeremia 31. Saya rindu umat Katolik ini bebas dari belenggu perbudakan seorang penguasa politik yang lalim. Bertahun-tahun umat Katolik digembalakan oleh orang buta. Teologi Barat menginginkan makna tunggal dalam membaca sebuah kitab suci, yaitu makna yang hanya bisa diberikan oleh si penguasa yang katanya sebagai satu-satunya orang yang mendapatkan kuasa Roh Kudus.
Sementara kitab suci itu sendiri menurut eksegesisnya orang Yahudi tidak bisa dimaknai secara tunggal. Torah punya 70 wajah dan penulis kitab Perjanjian Baru adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Barat. Jika melihat konteks sejarah zaman dulu, memang bisa dimaklumi kalau ada umat yang tidak tahu apa isi kitab suci. Kenapa sampai tidak tahu? Karena kitab sucinya saja tidak punya. Sebelum mesin cetak dikembangkan, kitab suci itu disalin manual dengan tangan. Dan itu mahal. Yang namanya buku itu hanya bisa diakses oleh para bangsawan dan para biarawan. Orang seperti Anda dan saya ini hanya bisa melongo. Kecuali kalau kalian juga seorang konglomerat. Berarti yang melongo cuma saya sendiri. Saknone arek situ iki rek. Jadi umat kalau mau tahu apa isi kitab suci, ya harus tanya pada seorang uskup. Dan Martin Luther itu adalah uskup Katolik yang membawa pencerahan. Dia membawa banyak umat Katolik keluar dari kegelapan. Dan itu sebuah proses. Sebab Martin Luther pun masih mengimani Allah Tritunggal. Gak apa-apa. Yang penting keluar dulu dari Katolik. Luther mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak hanya dicurahkan pada satu pemimpin tunggal saja. Menyandarkan pengertian dari kitab suci hanya pada magisterium saja dianggap mengecilkan peran Roh Kudus. Konsep Martin Luther ini lebih dekat dengan eksegesisnya orang Yahudi yang disebut Pardes. Tahap pertama disebut Pesat. Baca saja sendiri terlebih dahulu. Tahap kedua disebut Remes. Artikan saja sendiri. Menurutmu isi kitab itu seperti apa? Tahap ketiga disebut deras. Bandingkan ayat dengan ayat, pasal dengan pasal. Tahap keempat disebut shot. Ini tahap tertinggi. Roh Kudus yang akan menuntun. Mirip dengan Pardes. Kalau era sebelum Martin Luther, tafsir Alkitab itu menjadi hak eksklusif para pemimpin gereja. Masuk akal sebenarnya. Mengingat itu tadi, yang punya kitab suci hanya para uskup. Jadi yang bisa dicurai Roh Kudus ya hanya para uskup. Tapi ketika kitab suci sudah mulai bisa dimiliki oleh orang awam, maka hak eksklusif itu dicabut. Setiap orang yang percaya pada Yesus punya hak yang sama, seperti seorang imam. Dan karena setiap orang punya hak yang sama, maka setiap orang juga punya tanggung jawab. Dan kita semua akan diminta tanggung jawab menurut apa yang sudah kita ajarkan.
Jadi silakan dibaca sendiri 1 Korintus 15 tadi secara lengkap. Karena itu adalah ayat yang paling komplit dan sangat jelas yang menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Jika sampai ada orang Kristen yang berkata bahwa Yesus bangkit sendiri, saya tidak tahu Allah yang mana yang sedang dia bicarakan. Allah yang adalah Yesus itu sendiri, atau Allah yang bagaimana saya tidak tahu. Sebab Rasul Paulus sendiri pernah berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan oleh Allah, maka kami berdusta. Sebab tentang Allah itulah kami memberitakan bahwa Yesus dibangkitkan. Dan saya tahu Allah mana yang dimaksud oleh Rasul Paulus, yaitu Allah Adonai Hashem. Memang ada Allah yang lain, banyak. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Adonai Hashem. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Oleh sebab itu, Yesus bukan Allah, tetapi Tuhan, yang artinya master dalam makna raja. Sebab umat Israel pernah meminta seorang raja dengan menolak Allah Adonai Hashem sebagai raja. Nah, kalau ada umat Kristen yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, maka saya tidak tahu Allah yang mana yang sedang dia bicarakan. Atau mungkin dia ingin mengatakan bahwa Rasul Paulus telah berdusta. Sebab Yesus ternyata tidak dibangkitkan oleh Allah, tetapi bangkit sendiri. Antara Paulus yang berdusta atau mereka yang berdusta. Jangan ada dusta di antara kita, my friend. Kita ini sering diajar membaca kitab suci dengan cara filsafat Yunani. Allah Tritunggal itu adalah filsafat Yunani. Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan hal ini. Torah itu sendiri punya 70 wajah. Sekalipun kita beri Alkitab kita ini dengan wajah Yunani semua, no problem. Asal kita bisa bertanggung jawab dengan wajah-wajah yang sudah kita berikan. Dengar, hai Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu 1-3 pribadi. Bolehkah saya mengajar demikian? Silahkan. Apakah itu tidak termasuk menambah-nambahi firman Tuhan? Menurutmu sendiri bagaimana? Loh, kan enak toh? Saya kembalikan pada diri kalian masing-masing. Pesat dan remes. Wocon dewe, artikno dewe. Setelah diraba-raba, kok rasane mboten nopo-nopo? Ya silahkan diajarkan bahwa Allah itu 1-3 pribadi. Masih ingat jawaban Hawa pada si ular?
Mengenai buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, jangan kamu makan ataupun kamu raba buahnya. Allah tidak pernah berfirman, "Jangan kamu raba." Hawa menambahi sendiri kalimat, "Jangan kamu raba." Sambil mengatakan hal itu, tangan Hawa coba meraba-raba buah tersebut. Kok boten nopo-nopo? Ya wis, tak coba mangan. Jadi kalau ditanya, bolehkah saya mengajarkan Tuhan itu satu, tiga pribadi? Saya serahkan kembali pada masing-masing individu. Yang penting bisa bertanggung jawab. Sebab kita akan dihakimi menurut perkataan kita sendiri. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Dan saya lebih menyarankan pada kalian untuk melepaskan semua wajah-wajah yang sudah kalian temukan. Pulanglah, saudaraku, engkau keluar tanpa nama, maka kembalilah juga tanpa nama. Engkau bukan Hindu, engkau bukan Buddha, engkau bukan Yudaisme, engkau bukan Katolik, engkau bukan Kristen, engkau bukan Islam. Engkau hanya ada. Ada apa? Adalah. Engkau adalah. Kita kembali membahas bahasa dulu ya, saudara. Karena sebentar lagi saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana wajah dari Allah Tritunggal yang sebenarnya. Saya akan masuk pada penjelasan filsafat Yunani tentang Allah Tritunggal, tapi dengan cara yang bisa kalian lihat dengan mata. Dengan cara filsafat Ibrani. Fakal ha'am ro'im. Dan semua bangsa itu melihat. Apa yang mereka lihat? Suara. Suara kok dilihat? Itulah filsafat Ibrani. Tapi kita bahas dulu sedikit mengenai bahasa filsafat logika tadi. Ada ilmu filsafatnya, ada ilmu logikanya, juga ada ilmu bahasa itu sendiri. Ada 3 ilmu dalam satu pengetahuan. Ilmu Tritunggal, my friend. Yesus dimuliakan. Artinya Yesus itu sendiri tadinya tidak mulia. Ada yang lebih mulia yang bisa memberi kemuliaan itu pada diri Yesus. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri, tapi dimuliakan. Dan ini adalah bahasa-bahasa yang sedikit riweh kalau kita tidak mau mendalami makna dari bahasa asli kitab suci. Aku memuliakan Engkau, ya Yesus. Apakah saya lebih mulia sehingga saya bisa memberi kemuliaan pada diri Yesus? Ribet toh, saudara? Ada tata bahasa aktif dan pasif. Yesus dimuliakan. Siapa yang memuliakan Yesus? Bapanya di surga.
Saya memuliakan Yesus. Apakah saya adalah Bapaknya Yesus yang ada di surga itu? Paham maksud saya? Ini bukan saja soal logika, tapi juga ada tata bahasa yang sulit untuk dipahami. Kata pepatah Cina, dunia punya aturan, langit juga punya aturan. Dunia punya grammar, langit punya grammarnya sendiri. Dan Paulus pernah berkata, ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Tidak boleh di sana diambil dari kata ukekson. Ukeson. Ketika saya coba membaca ayat ini dari teks aslinya, ukekson itu kalau boleh saya terjemahkan, lebih dekat artinya dengan kosakata impossible dalam bahasa Inggris. Jadi bukan tidak boleh, tapi tidak bisa yang condong pada tidak mungkin. Artinya, ada kata-kata yang memang tidak mungkin bisa diucapkan oleh manusia. Ribet dah. Paulus mendengar kata-kata yang tidak terucapkan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kalau hanya sekedar tidak boleh, masih bisa dilanggar. Adam tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan. Faktanya, Adam makan. Artinya, Adam melanggar apa yang tidak diperbolehkan. Melanggar apa yang tidak diizinkan. Ukekson artinya tidak diizinkan. Tidak diizinkan memang bisa punya arti tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin bisa. Makna mana yang paling pas? Ribet toh? Mission Impossible. Mission Impossible itu bukanlah suatu misi yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, tetapi sebuah misi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Jadi ada perbedaan antara tidak boleh, tidak bisa, dengan tidak mungkin. Dan ukekson itu sendiri menurut saya adalah tidak bisa yang condong pada tidak mungkin. Ekson itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu ek yang artinya keluar dan Amy. Ring the bell. Masih ingat ego Amy? Amy itu artinya ada. Bisa juga adalah. Amy ini punya makna yang setara dengan tetragramaton. Setara dalam tanda petik. X Amy. Keluar lalu ada. Saya tuliskan di PowerPoint saja. Kita bahas hal ini sebentar ya saudara, karena hal ini juga sangat penting untuk dipahami. Sebentar, saya buka dulu PowerPoint-nya.
Saudara lihat di layar monitor ya. Saya saya tuliskan. Nah, saudara bisa baca sendiri kan? Saya tidak perlu membacakan ulang ya. Saya harap saudara mengerti apa yang saya maksud. Ex Amy, keluar dulu, baru bisa ada. Gambarannya seperti ibu hamil. Begitu keluar, bisa ada udara, bisa ada air, bisa ada gelap, bisa ada cahaya, dan lain-lain. Kalau tidak keluar,
maka tidak mungkin bisa ada. Adam harus keluar dari Taman Eden. Kalau Adam sampai tidak keluar dari Taman Eden, maka keturunan Adam tidak mungkin bisa ada. Lot harus dikeluarkan dari banjir air bah. Kalau Lot tidak dikeluarkan, tidak ada lagi manusia yang hidup. Abraham harus keluar dari Haran. Kalau Abraham tidak mau keluar, tidak mungkin Israel bisa ada. Nanti saudara akan melihat bahwa terang harus keluar lebih dulu. Kalau terang tidak mau keluar, maka segala sesuatu tidak mungkin bisa menjadi ada. Exodus, eklesia, eksegesis. Semuanya mengarah pada keluar. Keluar, keluar, keluar. 3 kali keluar. Extremely. Tidak pernah dikatakan masuklah ke tanah Kanaan, tapi mengambil bagian dari sisi yang satunya. Keluarlah dari Haran. Aku akan memasukkan umat Israel ke tanah Kanaan. Tidak demikian. Aku akan mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Selalu diambil dari sisi yang satunya. Ada sebuah pola, saudaraku. Oleh sebab itu, bahasa ini harus kita pahami dulu. Dan saya berusaha memahami bahasa ini bukan dalam konteks grammar, tapi meninjau dengan cara berfilsafat. Exon artinya diizinkan, dari Ek dan Amy. Diizinkan untuk apa? Diizinkan untuk keluar. Berarti Exon itu adalah sesuatu yang ada di luar. Kenapa bisa ada di luar? Karena diizinkan. Itu filsafatnya. Uk itu artinya bukan atau tidak. Setara dengan lo dalam bahasa Ibrani. Exon itu sesuatu yang ada di luar. Jadi, exon itu artinya bukan sesuatu yang ada di luar. Kalau bukan sesuatu yang ada di luar, berarti sesuatu itu tidak diizinkan untuk keluar. Kalau tidak keluar, maka tidak mungkin bisa ada. Maka exon itu artinya lebih condong pada tidak mungkin bisa keluar, bukan tidak boleh. Kalau hanya sekedar tidak boleh, masih bisa dilanggar. Tapi kalau tidak mungkin, ya memang tidak bisa. Impossible. Begitu kira-kira penjelasannya secara filsafat. Semoga bisa dipahami. Karena exon itu artinya tidak mungkin, bagaimana bisa mengatakan sesuatu yang tidak mungkin? Dan karena tidak mungkin itu tidak mungkin bisa saya katakan, maka tidak mungkin itu akan saya jelaskan dengan ilustrasi. Kenapa?
Ya karena saya tidak mungkin bisa mengatakannya. Sebagai gambaran dari Ukekson, mari kita lihat di layar monitor. Kalau lingkaran kecil ini saya keluarkan seperti ini, lingkaran kecil ini sekarang posisinya ada di mana? Ada di luar lingkaran kuning ini. Betul ya? Ini adalah kondisi Exxon. Diizinkan untuk keluar. Tapi keluar yang seperti ini sebenarnya tidak diizinkan. Maka kondisi ini sebenarnya adalah Ukekson. Jadi saya masukkan kembali ke dalam. Karena tidak diizinkan. Nah, sekarang lingkaran kecil ini ada di dalam lingkaran kuning. Pertanyaan saya, posisi lingkaran kuning ini sendiri ada di mana bagi lingkaran kecil ini? Ada di dalam lingkaran kecil atau ada di luar lingkaran kecil? Atau begini saja dah, biar gak terlalu pusing. Takutnya kalau terlalu pusing, nanti kalian malah mendengarkan tembang macapat, bukan mendengarkan saya. Saya mau tanya, lingkaran besar ini posisinya ada di mana bagi lingkaran kuning ini? Ada di dalam atau ada di luar? Yang menjawab ada di luar, angkat tangan kanan. Yang menjawab ada di dalam, angkat tangan kiri. Yang tidak menjawab, angkat kedua kakinya ke atas. Kapokmu kapan? Bagi kalian tadi yang menjawab ada di luar lingkaran kuning, saya akan katakan pada kalian, kalau di luar itu kondisinya seperti ini, saudara. Nah, ini namanya ada di luar. Dan bagi kalian yang menjawab ada di dalam, saya akan bertanya pada kalian, bagaimana mungkin lingkaran segede gaban ini bisa ada di dalam lingkaran kuning yang lebih kecil? Kalau di dalam itu ya lingkaran biru kecil ini. Lingkaran biru ini ada di dalam lingkaran kuning. Itu namanya di dalam.
Nah, kalau kondisinya seperti ini, posisi lingkaran besar ini ada di dalam atau ada di luar lingkaran kuning. Inilah gambaran dari hook Akson. Tidak mungkin saya bisa mengatakannya hanya dalam satu kata atau dalam sebuah kosakata. Saya tidak punya kosakata yang pas untuk menjelaskan peristiwa barusan. Maka saya harus menjelaskan panjang lebar dengan sebuah ilustrasi. Dunia punya grammar, langit punya grammarnya sendiri. Saya harap nanti saudara bisa paham bahwa lingkaran kuning ini sebenarnya sudah keluar dari lingkaran besar bergaris putus-putus itu. Artinya dia diizinkan untuk keluar dan menjadi ada. Tapi keluarnya masih ada di dalam lingkaran besar bergaris putus-putus itu. Loh, ini kan sebuah peristiwa yang cukup membingungkan. Dia keluar, tapi masih ada di dalam. Jadi dia ini sebenarnya ada di dalam atau ada di luar. Inilah perkataan yang tidak mungkin bisa saya ucapkan. Dikatakan ada di dalam, dia sudah keluar. Dikatakan sudah keluar, dia masih ada di dalam. Ciri Tuhan. Kalau menggunakan bahasa editing film, ini namanya dissolve. Pindah satu scene ke scene yang lain dengan menumpuk gambar. Ada dua gambar yang ditumpuk seperti layer. Lalu scene yang pertama perlahan menghilang, sedangkan scene yang kedua perlahan mulai muncul. Tapi dissolve itu sendiri masih bukan kata yang tepat untuk menyatakan hal tersebut. Dissolve juga masih sebuah pengandaian. Semoga saudara paham maksud saya. Bahasa itu tidak sekedar aturan grammar, tapi juga ada logika dan filsafat di dalamnya. Apalagi jika hal itu menyangkut dengan sebuah kitab suci. Tulisan-tulisan kuno yang lebih banyak tidak mempunyai padanan dalam bahasa modern. Bahasa modern yang saya maksud di sini adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris sekarang menjadi bahasa internasional. Kalau dulu yang menjadi bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Paham ya, saudara? Dan bahasa itu sendiri mengalami perkembangan. Yang saya maksud dengan perkembangan adalah mengalami perubahan. Bahasa mengalami perubahan. Bahasa apapun yang ada di dunia ini pasti mengalami perubahan. Termasuk bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Ibrani sekalipun. Sudah 1 jam. Kita hantam kromo atau kita lanjutkan minggu depan saja. Aku dewe wis kesel rek. Kita lanjut minggu depan saja kali ya. Kita tidak dikejar-kejar deadline, bukan? Tapi ini motongnya kurang enak. Harusnya
bisa selesai tentang bahasa, baru kita bisa fokus pada gambar lingkaran-lingkaran tadi. Kita tambah 1 jam apa ya? Bingung aku. Kita lanjut besok saja deh. Shalom.